siap. S3 seminar hasil S3, aduh lupa saya siapa itu. Kalau nggak salah Sabrina ya. Jadi ada beberapa kolega saya juga penguji luar dari Unimed ya, dari luar. Jadi di situ sama mereka semua sepakat ya, supaya kesan kuantitatif itu tidak ketara gitu. Jadi semalam juga ada beberapa judul utara seperti itu ya, sudah kita ganti. Oke, sekarang setelah kita menetapkan judul, langkah berikutnya adalah yang repot. Inilah yang paling repot. Jadi kalau saya ditanya di mana yang paling repot dalam menulis tesis atau skripsi, tesis atau disertasi, repotnya adalah ketika kita mengulas latar belakang atau mengelaborasi latar belakang. Atau dalam dalam istilah kualitatif ketika kita mengulas atau mengelaborasi konteks masalah. Jadi nanti uh, saya lihat ya, sering sekali dalam mengelaborasi latar belakang peneliti atau penulis, ya, saya lebih senang menggunakan istilah peneliti ya, walaupun boleh aja penulis. Itu sering sekali mengutip pendapat orang lain atau mengutip penelitian orang lain di latar belakang. Sebenarnya bukan mengutip. Di latar belakang mengutip itu di bab 2 itu di tinjauan pustaka. Nah, atau kalau kuanti di landasan teori. Tapi kalau di bab 1 kita kalau mengutip, apa yang kita tulis ini lihat? Saudara lihat. Nah, kita di sini menggambarkan situasi atau keadaan yang terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Jadi bukan mengutip di sini. Kita lihat ya, tidak ada mengutip di sini. Tapi di sini adalah uh, kita lebih kepada menggambarkan ya, atau memaparkan atau mengelaborasi situasi atau keadaan yang terkait dengan masalah yang kita teliti. Seperti itu. Ya. Nah, saya lihat nih, kan tidak ada kan. Jadi apa yang kita, jadi nanti keadaan yang tergambar di sana, fakta-fakta atau data-data yang setelah peroleh di lapangan, ya mungkin saja statement secara atau pernyataan secara tuangkan itu ternyata juga sudah diteliti orang lain. Jadi kita memperkuat di ujung. Misal gini, Sarah ingin meneliti tentang fenomena pinjol misalnya. Pinjaman pinjol, pinjaman online ya. Atau gadai, tapi itu memang kajian-kajian sosiologi ya. Kalau kajian komunikasi apa ya? Hmm. Oh, apa misalnya? Hmm. Misalnya kecenderungan mahasiswa membaca e-book ya. Sehingga mahasiswa udah jarang ke pusaka misalnya. Ya. Jadi setelah menggambarkan secara bahwa ternyata e-book ini lebih mudah diakses dengan biaya yang murah. Ya, dia kan kalau beli buku yang hard copy itu kan mahal. Tapi kalau beli buku elektronik ini kan nggak mahal, sama seperti kita langganan langganan surat kabar. Kalau langganan surat kabar itu kalau analisa sekarang sebulan 135.000 ya sebulan. Karena saya langganan sudah berpuluh tahun itu ya. Hampir 40 tahun saya langganan analisa itu. Dulu Tempo juga gitu. Sekarang dengan langganan apa namanya elektronik itu, ya, itu lebih murah sana. Ya, setahun cuma baru berapa puluh ribu gitu. Ya, jadi nggak lagi ratus-ratusan ribu yang mahal. Karena memang tidak mau menggunakan paper ya, paperless, ya, tidak menggunakan kertas, uh, apalagi mengaksesnya jauh mudah, tidak perlu loper mengantar ke rumah, ya kan? Hanya perlu perlu internet saja, kuota. Itu pun kita berbayar sendiri kan, bukan mereka yang tangguh. Jadi ketika setelah menjabarkan itu,
Misalnya saudara mengatakan di situ statementnya bahwa apa namanya ya menggunakan ya atau penggunaan bacaan-bacaan atau e-book itu jauh lebih mudah dan praktis dengan biaya murah. Ternyata itu sudah ditemukan oleh si A misalnya. Jadi tinggal di ujung kita tambah A 2000 misalnya 27 2017. Kemudian ternyata juga si B pernah meneliti 2019. Nah, B 2019. Jadi memperkuat statement bukan menyatakan menurut di situ bukan atau menurut pendapat atau temuan si Polan. Oh enggak, itu kita semua menyatakan itu dalam bab 2 bukan bab 1. Jadi intinya adalah yang mesti kita garap atau kita elaborasi di dalam latar belakang itu yang pertama sekali adalah komponen situasi. Situasi atau keadaan yang terkait dengan masalah yang ingin kita teliti. Bagaimana? Ya macam mana kita bisa memahami situasi atau keadaan yang terkait dengan masalah yang kita teliti kalau kita tidak sama sekali tidak pernah uh, prasurvei ya. Ada yang nggak pernah ke sana lihat-lihat, ya, tanya, mengobservasi, tidak pernah, nggak bisa. Cukup dengan observasi, nggak cukup juga dengan observasi. Kita juga harus membaca hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ingin kita teliti. Supaya banyak yang kita bisa lukiskan di sana. Kalau ini mungkin cukup dengan observasi. Tapi ada nanti yang lain di komponen berikutnya yang memerlukan juga bacaan ya untuk memperluas pemahaman dan memperdalam penguasaan kita terhadap masalah yang ingin kita teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, Sarah ini. Nah, udah, berapa banyak kita bisa tulis yang pertama tadi? Seberapa kita menguasai masalah. Semakin kita kuasai masalah, semakin banyak yang kita bisa tulis. Tapi semakin dangkal pemahaman dan pendalaman kita tentang masalah tersebut, ya semakin kering ya narasi-narasi yang kita bisa elaborasi di sana. Paham ya? Yang kedua, alasan. Ini mesti, jadi orang nggak perlu tanya. Kenapa ini masalah yang dipilih? Kan masih banyak masalah lain yang lebih menarik. Kita meluahkan ya dengan kita memaparkan argumen kita di sana, orang tak perlu lagi tanya di dalam pertanyaan, dia baca. Nah, kecuali dia mendebat yang lain, nah, mendebat soal lain. Jadi tapi bukan lagi menanya kenapa masalah ini yang diteliti, kan masih banyak masalah-masalah yang lebih menarik dari ini. Nah, tidak perlu karena kita sudah jelaskan. Dan ini paling sering tidak dielaborasi, paling sering tidak dielaborasi. Jadi biasanya saya suka sekali menelaah latar belakang ya. Nah, selalu saya komentari. Nah, ini belum duduk, belum lengkap. Ada yang tapi lebih sering belum duduk dia. Karena belum duduk, karena dia tak mampu mengungkapkan fakta-fakta ataupun fenomena ya kalau di kualitatif itu yang bisa uh, memperjelas tentang permasalahan yang ingin dikaji. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang paling banyak ini. Ini tidak hanya cukup dengan observasi, tapi membutuhkan bacaan. Semakin banyak kita membaca, tentu saja membaca hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin kita teliti, bukan masalah yang lain. Jadi misalnya saudara ingin meneliti tentang tadi e-book ya, kecenderungan mahasiswa menggunakan e-book untuk referensi misalnya. Ya saudara masih banyak baca tentang apa kelebihan e-book, di mana kekurangan e-book, bagaimana e-book bisa didapat, bagaimana untuk mengakses e-book yang baik atau apa namanya surel apa yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan e-book yang berkualitas misalnya. Ya, nah, seperti itu. Ya, jadi harus banyak membaca. Tanpa banyak membaca, secara tidak mampu menjelaskan ini hal-hal yang telah diketahui. Yang telah diketahui ya tidak diketahui. Dan juga yang belum. Ya, diketahui misalnya sudah ketahui bahwa e-book itu bisa diperoleh dengan mudah lewat aplikasi apa misalnya. Kita belum ketahui aplikasi mana mungkin yang paling murah. Tapi walaupun demikian belum didapatkan aplikasi mana yang paling mudah atau paling gampang
untuk memperoleh e-book yang bermutu misalnya. Kita mesti juga gambarkan itu. Macam mana kita mau gambarkan ini kalau kita miskin dalam referensi, miskin bacaan maksudnya, ya. Miskin bacaan. Jadi mesti baca dulu. Jadi saya menyarankan saudara, setelah saudara menentukan pilihan masing-masing dengan masalah yang teliti, sekarang ya telah permasalahan itu secara mendalam, baik secara konkret di lapangan maupun dengan memperdalam pemahaman tentang masalah tersebut lewat berbagai referensi. Ya terutama sekali memang jurnal ya, jurnal, buku-buku yang bermutu, buku-buku baru gitu ya. Ya bukan nggak boleh buku lama, tapi sebagian juga kita menentukan boleh ada yang menentukan 5 tahun terakhir, ada yang menentukan 10 tahun terakhir, ya. Kalau jurnal tidak, tapi walaupun demikian karena udah banyak jurnal sekarang, ya kita tentukan juga jurnal, ya minimal jurnal internasional, jangan jurnal-jurnal Sinta 4, Sinta 5 misalnya. Sekurang-kurangnya Sinta 2 gitu. Jadi kita batasi referensi yang dibaca agar benar-benar tesis yang ditulis itu berkualitas. Ya. Bukan hanya biasa-biasa, berkualitas. Kalau nggak mampu, ya kembali turun grade-nya, jadi biasa-biasa saja. Ya. Nggak mampu juga, turun grade-nya, hanya sekedar bisa tamat. Nah, seperti itu. Kemudian, ini juga kita gambarkan. Penting penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Mesti gambarkan apa kegunaan, ya kira. Penting kita teliti itu secara teoritis apa? Tentu secara teoritis biasanya ya untuk mendapatkan pengetahuan baru ya yang berkenaan dengan masalah yang kita teliti, bisa menyumbang pemikiran, bisa memperluas khazanah pengetahuan. Nah, itu dia kalau teoritis. Kalau praktis, ya praktis ya kita sendiri lah yang tahu. Praktis mungkin bisa, kurang-kurangnya bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya. Nah, bisa jadi untuk mengambil apa namanya kebijakan untuk membuat kebijakan atau untuk mengambil uh, apa namanya uh, sikap ya dalam dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Nah, ini yang keempat. Kemudian kita tutup ini penelitian yang dilakukan dia tidak mesti harus ya kalau S3 itu harus mesti kalau S2 S2 ini uh, masih longgar lah dalam pengertian diharapkan atau sebaiknya gitu. Kalau S1 tidak ada. Tapi S1 pun kadang-kadang udah menulis ini. Penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan yang ada. Kosongan yang ada maksudnya permasalahan itu ada bagian-bagian belum dilihat. Saya mau melihat dari e-book, mungkin dia sudah lihat bagaimana fasilitas yang tersedia di e-book, bagaimana apa namanya kemudahan dalam peroleh e-book misalnya, bagaimana kualitas e-book. Yang belum dilihat apa misalnya? Yang belum dilihat bagaimana misalnya untuk mengetahui ya apa ya pokoknya sesuatu yang belum pernah dilihat apa misalnya apakah misalnya kita belum tahu apakah penulis-penulis uh, penulis luar negeri atau penulis-penulis Eropa itu penulis-penulis Barat itu jauh lebih unggul dibandingkan penulis-penulis kita di sini di Asia misalnya. Nah, itu kita belum belum lihat untuk melihat itu misalnya untuk melihat atau untuk melihat siapa yang paling banyak me, apa namanya, me, memamerkan atau me, memberi kesempatan kepada pembaca untuk mendapatkan literatur yang dia tulis itu dengan mudah misalnya. Apakah orang penulis dari Asia atau penulis dari Eropa atau Amerika? Misal seperti itu. Intinya adalah penelitian yang dilakukan dapat mengisi kosongan itu adalah untuk memastikan bahwa penelitian kita ini ada sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti orang lain. Nah, intinya itu. Intinya itu. Jadi kalau dalam bahasa uh, metodologinya itu adalah riset gap ya, riset gap, kesenjangan dalam penelitian. Kesenjangan kalau misalnya orang meneliti tentang mata seperti yang pernah saya katakan,
Orang udah teliti bulu mata, udah teliti saraf mata, teliti bola mata, teliti warna mata, teliti apa yang belum dilihat. Mungkin orang belum lihat bagaimana daging mata misalnya. Bagaimana peran daging mata dalam menjaga kenyamanan penglihatan misalnya. Jadi bagian yang belum dilihat orang. Kalau tidak lihat, itu sudah dianggap penelitian replikasi. Kita meneliti yang sudah diteliti orang lain. Itu untuk S1. Kalau S2 sebaiknya kita hindari. Kalau S3 itu dilarang, bukan dihindari. Dilarang, sama sekali tidak boleh. Jadi kelima-lima inilah yang kita tulis kemudian tergambar di sana. Kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Ya. Antara das Sollen, antara das Sollen dengan das Sein. Ya. Antara seharusnya, ya, atau antara kenyataan. Ya. Kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Ya. Seperti itu. Seharusnya bagaimana? Kenyataan bagaimana? Nah, itulah kesenjangan antara das Sollen dengan das Sein. Ya. Seharusnya misalnya, seharusnya buku-buku itu mudah diakses, tapi kenyataan malah ditutup, mesti berbayar misalnya. Nah, jadi di situ ada kesenjangan. Ya. Tergambar kesenjangan itu. Jadi itu berarti ada masalah situ kalau kalau seperti itu. Seperti misalnya di setiap persimpangan dipasang lampu lampu traffic ya, traffic light. Tujuannya apa? Untuk memberi kenyamanan dan ketertiban lalu lintas. Malah yang kita dapatkan kalau di Medan itu, itulah sumber kemacetan. Macetnya di mana? Ya di lampu lalu lintas, di setiap traffic light. Berarti berbeda dengan seharusnya. Ya, kenyataannya berbeda dengan seharusnya. Berarti ada sisi kesenjangan antara dasolen dengan dasar. Seharusnya di situ tertib. Ternyata di situ pula yang jadi penumpukan. Malah udah merah pun udah panjang-panjang. Dia kemudian diteliti apa sebab? Oh, sebab yang pertama adalah mungkin terlalu pendek tempat mutar, ya. Pendek-pendek sekali udah mutar, nggak ada pun 1 kilometer udah mutar. Mau cepat di mana-mana bisa mutar, di mana-mana kita bisa putar, ya, haluan. Nah, beda itu kalau saudara pergi ke luar negeri, itu nggak ada tempat mutar dekat-dekat, jauh, ya. Nah, kemudian apalagi setelah diteliti ditemukanlah bahwa ke tingkat kedisiplinan daripada pengemudi itu sendiri, sebagai supir itu, kenapa itu bisa terjadi? Nah, diteliti lagi, oh ternyata memang mereka ini uh, apa namanya uh, kurang ya kurang menghargai peraturan-peraturan yang ada atau abai dengan peraturannya, ya. A priori dengan peraturan mau merah mau hijau sama saja ada peluang tancap, ya. Nah, itu mentalitasnya ada menyangkut dengan mentalitas warga, ya. Nah, di situ jadi kita bisa dapatkan sesuatu yang uh, berbeda, ya. Penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan yang ada, jadi ada sesuatu yang baru. Inilah ini dikatakan dengan novelty. Jadi harus mampu melahirkan novelty atau temuan-temuan yang baru atau kebaruan, ya, dalam penelitian. Jadi ini sebenarnya yang mesti saudara tulis di dalam sebuah latar belakang atau dalam sebuah uh, konteks masalah. Ya, silakan, sekarang kan udah punya judul, saudara silakan melanjutkan menulis ini. Kemudian masalah-masalah yang saudara anggap penting harus secara elaborasi dengan seksama atau secara lengkap supaya nanti itu masalah-masalah yang sangat penting itulah yang dijadikan sebagai rumusan masalah. Jadi tugas berikutnya Sarah adalah kalau kemarin dah judul, lanjutkan dengan menulis konteks masalah. Nanti kalau konteks masalah sudah dapat, Sarah lanjutkan dengan mengidentifikasi masalah. Apa saja masalah-masalah yang muncul di dalam latar belakang Sarah atau di dalam konteks masalah Sarah. Apa saja? Atau apa saja fenomena-fenomena yang dianggap menarik untuk dijadikan sebagai uh, fokus masalah. Nah, seperti itu. Jadi saya kira ini yang paling inti, ya. Ini contoh-contohnya ini Sarah. Contoh, tapi saya pikir ini nggak penting nih. Ya, perlu.
Contoh. Baik, ini Sarah, saya kira saya stop ini. Saya ingin tanya, kalau ada diskusi atau pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, ada diskusi, silakan. Atau ada yang Izin Pak, paham, biar saya jelaskan lagi. izin Pak, Ya, silakan. izin bertanya. Tadi kan Prof bilang hindari mengutip di latar belakang. Tapi kalau semisalnya kita mengutip dari misalnya sumber-sumber berita ataupun berita online untuk memperkuat apa yang kita teliti itu apakah diperbolehkan, Pak? Sama saja, karena itu semua tempat-tempat mengutip itu di di bab 2 ya, di tinjauan pusaka. Itu artinya begini, kita bukan mengutip, tetapi di situ memperkuat. Misalnya apa? Misalnya saudara mengatakan tentang eh, tentang surat kabar misalnya, bahwasanya surat kabar eh, mainstream yang menjadi primadona 10 tahun terakhir misalnya, sekarang ini sudah dianggap eh, kurang menguntungkan sehingga banyak koran-koran yang sudah beralih dari surat kabar mainstream menjadi surat kabar online. Di samping juga regulasi yang ingin menjadikan apa namanya dunia hijau ya, go green ya, untuk kembali kepada apa namanya ya, pada apa, ya go green lah ya, supaya supaya bumi ini jauh lebih lebih hijau, ya tidak nggak banyak, karena karena paper itu kan, kertas-kertas itu kan tidak didapatkan kan dari pohon-pohon ya, dari peranting pohon sebagainya. Jadi sehingga nggak lagi berlaku itu, karena memang mereka ingin supaya ozon-ozon itu tetap masih masih banyak di dunia gitulah. Jadi ternyata statement-statement yang Sarah dapatkan dari pengalaman Sarah di lapangan, dari hasil pengamatan, ternyata sudah juga diteliti oleh orang lain. Jadi Sarah memperkuatnya di belakang. Udah Sarah jelaskan tadi dengan narasi-narasi yang seperti saya katakan. Tinggal di belakang dalam kurung, misalnya Humaizi 2020. Ternyata saya udah mendapatkan tuh statement Sarah itu. Kemudian Sarah udah baca juga, ternyata dari surat kabar misalnya Tempo 2023 misalnya. Jadi memperkuat. Jadi artinya bukan mengutip. Kalau mengutip kan, yang namanya mengutip kan kita pindahkan kutipan dia. Sekarang namanya sitasi. Memindahkan temuan-temuan dia itu dalam bahasa kita. Tapi tetap kita sebut sumber menurut Sipolan. Atau kita jelaskan dulu ini dalam kurung Sipolan. Itu artinya kita mengutip, ya, mengutip dia menurut. Hindari itu untuk latar belakang, karena kita kan di latar belakang itu bukan mau mengutip, tapi itu ini tadi menjelaskan ya, mengelaborasi situasi yang terkait dengan permasalahan yang kita teliti, mengelaborasi hal-hal yang kita ketahui dan yang belum kita ketahui tentang permasalahan yang ingin kita teliti. Jadi macam mana kita mau mengutip orang, tapi memperkuat temuan-temuan kita, narasi-narasi kita itu dengan yang sudah ditemukan orang lain boleh, tapi bukan mengutip dia. Jadi intinya kan kalau mengutip itu kan lebih di depan dia kan. Ini enggak, kita perkuat. Kita perkuat. Nah, seperti itu. Misalnya, saya nanti ketika menulis di tesis, saya temukanlah misalnya, bahwa ternyata menulis tesis itu memang tidak gampang. Karena penulisan tesis itu harus dibekali oleh pemahaman yang kuat tentang masalah yang kita teliti. Dan juga tentang didalami dan harus mendalami referensi-referensi yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Itu saya dapatkan. Ternyata statement itu sudah pernah dikatakan oleh beberapa ahli. Tinggal di ujung. Siapa? Oh, si ahli A. Udah pernah mengatakan itu dalam bukunya 2019. Oh, kemudian juga si C sudah pernah mengatakan itu dalam bukunya 2021. Boleh, mau 5 pun di ujung boleh. Semakin banyak yang memperkuat statement yang saya dapatkan di lapangan, semakin bagus. Makanya kalau saya baca tesis-tesis atau apa namanya artikel-artikel bagus, itu kadang-kadang memperkuat itu sampai 3 ditulis belakang.
sekolahan 2000 sekian, sekolahan 2000 sekian, sekolahan tahun sekian. Memperkuat argumentasi itu, argumentasi yang dia dapatkan. Jadi diperkuat dengan orang lain. Artinya apa yang dia lihat, apa yang dia nyatakan itu ternyata yang orang lain juga sudah. Tapi kan ada perbedaan-perbedaan yang mau dilihat. Kalau orang lain tadi mau melihat bulu mata, itu kita bukan mau lihat mata, dia mau lihat bola mata misalnya. Seperti itu. Ya. Ya, makanya memperkuat. Jadi bukan menurut atau pada tahun sekian ditemukan atau selanjutnya penelitian Spolan itu bukan latar belakang. Yang macam-macam gitu kita tulis semua di tinjauan pustaka. Nah, kan nggak ada tempatnya tinjauan pustaka. Kalau di sini kan meluahkan semua permasalahan-permasalahan yang ingin kita teliti atau fenomena-fenomena yang menarik untuk kita kaji. Seperti itu. Jadi walaupun dia dalam kabar lah, entah buku, entah apalah ya, tetap juga sebaiknya dihindari ya karena bukan di situ tempatnya. Tapi kalau memang kita dapatkan fakta-fakta di lapangan diperkuat oleh ini ya boleh-boleh saja. Tapi bukan menjelaskan temuan orang lain di situ atau menjelaskan pendapat orang lain, bukan. Karena namanya pun latar belakang masalah atau konteks masalah. Apa urusan? Tapi di tinjauan pustaka memang harus memperkaya sebanyak mungkin bacaan. Semakin banyak bacaan yang kita baca, semakin bagus. Makanya ada ketentuan kan? Ada ketentuan kalau untuk skripsi 25 buku, untuk tesis sekitar 40 buku minimal itu. Sedangkan untuk disertasi sekitar 75 buku minimal. Walaupun nggak pernah kita temukan 75 lebih selalu. Dari misalnya tesis 40 buku, itu 70-nya 70% itu harus jurnal kalau ketentuan idealnya. Jadi kalau 7 kali 4, 28 secara mesti jurnal dari 40 buku. Jadi 12 saja buku. 12 saja buku. Tapi selebihnya jurnal. Jadi macam mana memperkaya jurnal? Makanya saya katakan, perbanyaklah menulis literature review. Itu kan memperbanyak buku. Artinya kalau kewajiban tuh S2 itu 10, minimal 10 literature review atau kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Setelah bikin 30 atau bikin 20 misalnya. Sekurang-kurangnya walaupun nggak 70% sudah di atas 50%. Jangan secara 10 buku. Kemudian kajian-kajian terdahulu itu atau literature review. Jangan semua dalam negeri. Saya pilih, kalau ada misal 25, ya sekurang-kurangnya 5 di luar negeri. Kalau bisa separuh-separuh gitu. Semakin banyak luar negeri, semakin bagus. Artinya sekarang memang betul-betul punya komitmen yang tangguh untuk melahirkan kajian-kajian yang berkualitas. Gitu. Jangan secara kutip dari jurnal-jurnal yang di dalam negeri, ya bukan nggak bagus, tapi kan menggambarkan, bacaan itu kan menggambarkan kualitas sebuah penelitian. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau saya selalu lihat latar belakang, lihat referensi. Kayak gitu, referensi. Nah, kemudian di referensi juga, semua yang ada di referensi mesti secara kutip. Semua yang secara kutip mesti ada di referensi. Nah, itu ketentuan. Jangan ada jurnal yang secara tulis atau buku secara tulis di daftar pustaka, ternyata nggak dikutip. Untuk apa? Atau ada yang dikutip, tapi ketika kita mau lihat referensinya nggak ada. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau saya jeli kali yang cocok itu. Ya. Nah, saya lihat tuh. Nah, walaupun nggak semua, tapi saya bikin sampelnya. Entah saya baca sekitar 10 buku, lihat. Oh, udah. Ternyata udah. Saya lihat selalu tuh. Ada nggak yang dikutip-kutip tuh ditulis di daftar pusaka? Kemudian yang di daftar pusaka ada nggak dikutip? Itu biasanya. Ya, seperti itu. Oke, jadi siapa yang tanya tadi? Siapa yang bertanya tadi? Edras, Prof. Ya, Edras. Edras, Prof. Oh, Edras Ya, ya. Prof. Udah paham Ya, Edras? Ya? sudah, Prof. Itu idealnya Edras ya. Jadi kalau misalnya Edras nanti menulis juga ada juga yang nggak mengkomentari, itu ya itu lain cerita ya. Itu lain cerita, itu sama juga seperti seharusnya orang perempuan tuh pakai pakai skirt berambut panjang, tapi ada juga orang perempuan yang gundul misalnya pakai celana pendek misalnya kan.
Apa dia nggak perempuan? Ya nggak juga, kan? Itu tergantung. Tapi kalau kalau sempat saya misalnya yang dijadikan sebagai penguji atau pembimbing, itu saya tuntut itu. Ya. Jadi jangan dilihat. Ada juga saya lihat, nggak usah, kita nggak usah cerita itu. Cerita seharusnya seperti ini. Ya kan? Seharusnya seperti ini. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, ya saya tidak memberi kuliah yang lain karena intinya adalah secara tugas minggu depan secara presentasikanlah eh, apa namanya konteks masalah. Nanti ditulis misalnya, saya tulis misalnya konteks masalah, nama situasi yang terkait. Ditulis tuh supaya saya tahu ini situasi yang terkait. Kemudian alasan, elaborasi. Jadi jangan disatukan dikirim ke saya, tidak bisa tahu yang mana ini alasan. Kalau udah betul ya nanti ketika udah duduk dia itu dibuang. Paham maksud saya, Christian? Paham maksud saya? Paham, Prof. Kita Nah, bagi jadi 5 poin gak, Prof? kita tulis, kita bagi 5 poin itu. Nanti ketika udah betul, itu dibuang, nggak perlu lagi. Tapi untuk memudahkan saya memahami, ini apa sih? Ini ini yang dibahas di cerita apa ini? Atau yang dibahas ini untuk komponen mana? Jadi kalau saya nggak tulis, kan nggak tahu saya di mana berakhir. Tapi saya oh ini tahu, ini nggak nyambung misalnya. Saya bisa komentari, ini nggak nyambung, ini sudah duduk, ini perlu tambah seperti ini, ya, gitu. Untuk memudahkan. Silakan secara cari. Kalau memang secara menarik dengan kualitatif, ya udah pakailah yang saya tulis ini bawa nanti ke kajian 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 mandiri. Tapi kalau nggak suka, ya secara pilihlah yang sudah secara buat di apa namanya di tugas kuantitatif. Memang selama ini saya lihat lebih banyak mahasiswa memilih kualitatif. Saya tahu dulu menghindari statistik ya. Nggak tahunya sebenarnya lebih mudah penelitian-penelitian kuanti daripada kuali sebenarnya. Mudah kuanti. Kalau kuanti itu kan kita hanya mendalami teori, kemudian berdasarkan teori itu kita bisa menganalisis. Kalau ini kita tidak menganalisis. Kita di sini ya mendeskripsikan apa yang kita lihat, menulis apa yang kita dengar, ya, mengelaborasi apa yang kita dapat. Jadi kita nggak bisa suka-suka, bisa. Makanya kedudukan peneliti kuanti itu berbeda dengan kedudukan peneliti kuali, khususnya dalam menghadapi responden. Kalau kuanti, responden itu bisa boleh aja kita nggak kenal nggak ada masalah. Yang penting dia jawab, dia isi question. Kalau di kualitatif nggak bisa, kita masih nggak bisa mengisi. Kita masih jumpa dia karena permasalahan yang kita tanya sangat detail dan mendalam. Malah tanpa dia kita nggak ada arti apa-apa sebagai peneliti, nggak ada yang kita bisa tulis. Makanya kedudukan informan dengan peneliti itu sama. Malah di satu sisi informan itu jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan peneliti. Karena lewat dialah kita mendapatkan berbagai informasi. Beda dengan peneliti kuanti, kedudukan peneliti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan responden atau dengan responden dengan sampel. Kenapa? Karena responden itu merespon apa yang kita tanya. Berbeda dengan kualitatif. Meski merespon, tapi kita juga harus pinter menanya dengan pertanyaan yang singkat, memberi jawaban yang panjang ya, dan mendalam. Sehingga semua informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang kita teliti itu menjadi jenuh. Itu makanya jenuh. Ya. Jadi berhentinya kapan? Ketika informasi yang kita dapat sudah jenuh. Berbeda dengan kuanti. Itu tidak. Kita menentukan seberapa banyak sampel itu mampu mengeneralisasi keadaan populasi yang sebenarnya. Beda, ya. Nah, beda. Kalau di sini tidak, makanya kita banyak di sana minimal 35 atau bisa ratusan ya dalam kuanti. Kalau dalam kualitatif mana banyak-banyak. 5 orang pun sudah cukup. Mungkin kita rencana 7, 5 orang pun sudah cukup karena semua informasi sudah terpenuhi, sudah jenuh misalnya. Nggak perlu lagi kita lanjut 7.
Bisa jadi juga kita berharap 5, ternyata belum jenuh. Mungkin kita lebihkan hingga 7. Jadi nggak banyak-banyak dia, paling banyak pun 15 orang gitu. Itu pun udah kebanyakan sebenarnya. Ya, udah kebanyakan. Seperti itu. Jadi berbeda. Beda. Jadi sekarang ya tergantung Sarah mau memilih pendekatan kualitatif atau memilih pendekatan kuanti. Karena di dalam penelitian ada dua sebenarnya eh, apa namanya pendekatan ya, pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada juga yang menambahkan lagi ada yang mix ya. Mix itu ya maksudnya ada bagian-bagian yang harus diuji misalnya. Padahal penelitian itu kualitatif atau kebalikan. Ada penelitian kuantitatif tapi ada bagian-bagian yang harus dinarasikan dengan uh, lewat informan misalnya. Jadi tapi tetap dominannya masih ada. Dominan kuanti, tapi kita mau juga uh, apa misalnya memaparkan keadaan yang lengkap dengan beberapa informan. Berarti mix ya, itu yang dimaksudkan mix. Tapi saya berharap saya tak perlu mix bikin panjang aja langkah penelitian. Cukup saja saya dengan pilih satu. Ya, kalaupun mau di mix, mesti kita jelaskan bagian mana yang mau dimixkan seperti itu. Tapi sementara saya nggak usah pikir itu dulu. Kita aja mau kuali atau kuanti. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan. Prof, izin Prof. Ah, ya. Oh, Bang Ito dulu, Prof itu. Bang Ito. Baik, terima kasih JY. Ah, ya. Eh, Prof, izin bertanya, Prof, terkait latar belakang tadi kan untuk mengenal seseorang itu kita harus mencari tahu informasinya kan begitu ya, Prof ya. Begitu juga kalau misalnya lokus penelitian kita adalah suatu organisasi perangkat daerah, maka kita harus mencari tahu eh, informasinya. Salah satu caranya yaitu dengan mengunjungi mungkin ada website resminya kan begitu, Prof. Apakah misalnya seperti visi dan misi, terus tupoksi itu bisa juga kita ambil, kita tuangkan di dalam latar belakang masalah tadi, Prof. Ah, ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sebaiknya seperti itu. Misalnya kita ingin meneliti satu organisasi, ya kita mesti mengenali dulu. Karena sampai saya kenali semua organisasi, apa yang saya mau tulis? Terutama sekali situasi misalnya. Misalnya saya mau menulis tentang Marito. Apa yang saya bisa tulis? Paling-paling saya tahu Marito ini adalah orang Batak misalnya, bermarga Nasution. Sekarang ini sedang kuliah di S2 Ilmu Komunikasi. Udah berhenti, karena saya juga belum tahu di mana kerja, apakah sudah berkeluarga atau belum. Ya kan? Jadi apa yang saya bisa tulis? Nah, jadi semakin dalam kita mendalami, memahami, dan mengetahui tentang apa namanya, tentang uh, objek penelitian, semakin bagus. Karena banyak yang kita bisa elaborasi nanti. Kemudian apakah misi visi? Kita nggak jelaskan secara terang-terangan di situ. Tidak misalnya misi dan misi nggak. Mungkin kita bisa apa namanya? Uh, bisa kita bukan rumuskan ya. Kita bisa narasikan itu dalam bentuk kegiatan mungkin. Karena untuk merumuskan itu ada nanti di bab metodologi kan ada lokasi. Ada lokasi, ada nanti deskripsi lokasi. Nah, di sana deskripsi lokasi misalnya kantor pajak misalnya. Bagaimana Pak yang kita ulas lah itu barang satu dua lembar. Nah, mungkin di situ misalnya kita ulas misi. Tapi kalau di sini tidak. Karena ini kan latar belakang masalah atau konteks masalah apa urusan dengan visi misi. Tapi bagaimanapun kegiatan-kegiatan yang kita lihat itu kan pasti itu uh, mencapai tujuan visi dan misi. Ya, karena visi itu kan cita-cita, vision. Ya, kalau bahasa kita cita apa cita visi secara sekolah apa? Oh, saya berharap nanti saya bisa juga dengan demikian saya akan mudah kerja. Kalau udah kerja saya akan naik, akan dapat kedudukan tinggi. Itu kan cita-cita. Jadi mission itu apa? Mission itu tindakan.
Apa yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Oh, karena itu saya harus bekerja keras, saya harus dapat nilai bagus, saya harus tepat waktu. Nah, itu dalam bentuk mission. Ya. Kalau vision tadi cita-citanya, visi, gambaran gambaran apa namanya, gambaran umum. Tapi kemudian kalau di sini langkah-langkah ya. Mission itu langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Jadi tidak perlu kita gambarkan di latar belakang saudara Marito, tapi tergambar dengan situasinya. Bisa jadi mungkin nanti tergambar situ bahwa seharusnya beginilah, tapi yang dilakukan seperti ini. Seharusnya pajak itu adalah orang-orang yang di pajak ini memang orang-orang yang terhormat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas tinggi, sehingga uang negara tetap aman, tidak hilang, dan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu kan das apa namanya? Das sign-nya, das solennya, harapannya. Tapi dalam kenyataan kan, situ pula yang jadi sarang menghilangkan uang negara, uang pajak. Nah, situlah sumber terjadi kebocoran-kebocoran. Kenapa? Ya karena tadi orang-orang yang di situ tidak berintegritas, orang situ tidak jujur, orang situ ingin memperkaya diri, orang situ mungkin ya begitu ya, tidak taat beragama dan macam-macam lah. Jadi makanya di situ ada masalah, ya, sama macam masalah. Kenapa harga minyak kita naik terus? Padahal minyak dunia turun, tapi kita harga minyak tetap naik, ya kan? Padahal minyak dunia turun. Masa Pak Harto dulu ketika minyak masa siapa itu masa Megawati itu masa siapa yang pernah diturunkan harga minyak? Masa Pak Harto atau masa CSBY, lupa, SBY kalau saya nggak salah. Itu turun harga minyak dunia, minyak pun diturunkan. Itu betul-betul. Ini kan kita nggak naik. Itu pun ketika terbongkar, memang udah lama itu disinyalir. Rupanya malah minyak pun dioplos, ya, dioplos. Yang seharusnya pertama dikasih pertalite, ya. Kemudian minyak bensin itu dihilangkan. Padahal jadi kan bensin itulah yang dioplos itu jadi pertalite. Itulah yang terjadi. Di situ ada masalah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mungkin kita menduga-duga, kita berasumsi bahwa karena orang-orang di sana tidak berintegritas, orang-orang di sana itu ingin memperkaya diri, memperdaya kelompok dan sebagainya. Ya, karena orang-orang rekrutmen itu tidak didasarkan kepada kualifikasi dan kemampuan, tapi lebih kepada nepotisme. Itulah salah. Seperti itu. Jadi kembali jawaban untuk Marito, sebaiknya tidak ditulis. Karena yang ditulis itu adalah situasi yang terkait. Tentu saja situasi yang terkait bisa jadi mungkin ternyata situasi yang di sana itu tidak mendukung visi dan mission. Ya, vision dan mission daripada organisasi. Tapi untuk menulis itu secara lengkap, nanti ada tempatnya di bab 3. Kalau kita tulis bab 3 di metode penelitian, deskripsi lokasi penelitian. Tapi di beberapa tempat ada juga yang menulis itu di bab 4, karena itu dianggap temuan mahasiswa, ditulisnya di pembahasan. Jadi mengawali dengan deskripsi lokasi. Jadi kita ikut aja buku panduan. Jadi kalau saya tanya mana yang tepat, dua-dua tepat, ikut aja buku panduan. Jadi makanya ada juga penguji luar kadang mempermasalahkan, kenapa ini bisa duduk di bab 3, kenapa ini bisa begini, ini seharusnya di bab 4, atau ini seharusnya di bab 3, seharusnya di bab 2. Nggak bisa. Kalau saya selalu tanya, ini sebenarnya kalau buku panduan, ikut panduan, sudah. Betul. Sudah, nggak saya komentari lagi. Karena orang yang bikin buku panduan itu kan udah berdiskusi panjang lebar. Masa pula kita sebagai pendatang baru di situ mau mengkritik ya. Pasti orang nggak senang kan. Pasti orang nggak senang. Ya sudah. Walaupun kurang-kurang sesuai dengan kebiasaan kita, ya sudah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Lain lubuk, lain ikan, ya, lain rumput, lain belalang, ya, seperti itu. Kalau saya itu ikut sekali dengan, ya makanya nyaman aja di mana-mana. Ya. Nah, jadi sebelum saya menerima komentari, saya tanya dulu, ini sebenarnya macam mana? Udah ikut buku panduan? Nah, ini udah memang seperti ini. Nah,
baru memberi masukan. Oke, Marito, beras Sudah, atau Prof. Terima kasih, Prof. nggak tahu bingung kan, Marito? Ya, kalau tambah bingung beritahu. Karena kita kuliah ini bukan untuk tambah supaya tidak bingung gitu. Tapi bisa jadi juga mungkin dalam keterangan saya panjang lebar tuh jadi bingung. Makanya beritahu. Oke, baik. Ada lagi, Sarah? Kalau tidak ada lagi, ya tugas dari sekarang tulislah latar belakang. Isilah latar belakang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi. Minggu depan kita terus mungkin kerumusan masalah, dudukkan latar belakang. Bagaimana rumusan masalah itu didapat? Bagaimana tujuan? Dari mana tujuan itu lahir? Enggak, siaplah itu bab 1. Jadi sekurang-kurangnya saya nanti siap sampai bab 2. Jadi bab 3 diteruskan oleh yang lain. Atau sekurang-kurangnya saya siaplah sampai literature review. Sekurang-kurangnya. Seterusnya nanti saya beritahu dengan yang masuk kemudian. Terserah beritahu. Ya. Nanti bisa jadi mungkin dalam apa namanya telaah Prof. Suwardi mungkin agak berbeda. Memang banyak beda saya dengan Prof. Suwardi. Ya. Prof. Suwardi dia lebih ikut aliran Pak Amir Purba, ya, aliran lama. Saya ikut aliran Prof. Is. Prof. Is ikut saya. Prof. Is, saya, Bu Dewi itu ikut satu aliran kami. Aliran agak modern sedikit. Ya. Nah, jadi ada beberapa pertentangan, tapi biasa di dalam tekan, bisa mengisi gitu. Ya, kalau misalnya ini nggak cocok, ini seharusnya ini seperti ini. Ya, saya jangan bingung ya. Tapi intinya sama sebenarnya. Nah, sama misalnya dalam penelitian uh, mix itu kan, mix itu antara kualitatif mungkin dipadukan dengan kuanti diuji atau kuali dipadukan dengan kuanti atau sebaliknya. Itu Prof. Suwardi sama Dr. Amir Purba nggak sependapat. Nggak ada mix-mix itu, katanya. Apa ini mimingnya? Kalau kuali ya kuali lah. Tapi saya, Bro Is, kami tetap memberi ke dia, mengirim. Nah ini, malah saya beli buku lagi, buku Creswell tadi. Buku yang menyatakan bahwa dia ada penelitian mixed method itu. Kemudian saya bilangkan, lihatlah beberapa tulisan-tulisan di jurnal bereputasi, Scopus. Banyak mixed methods. Jadi macam mana kita nggak setuju mixed method? Sedangkan orang-orang di luar setuju. Tapi tetap mereka kekeh ya. Nah, bagus juga mereka berprinsip. Nah, tapi ketika dia menguji orang yang mixed method ini, enggak juga dia mengalahkan. Enggak juga. Cuma dia buat statement, sebaiknya enggak ada ini. Tapi bukan berarti, oh kalau enggak ada lalu dia beri nilai rendah. Enggak ada. Tapi tetap kekeh dia tidak ada. Kami juga kekeh, itu dibolehkan. Ya, makanya ada beda-beda aliran. Ya. Beda-beda aliran. Jadi nggak usah nanti Ustaz jadi mempermasalahkan itu. Kenapa saya sudah belajar Pak Umayyi seperti ini? Nggak usah. Nah, jalani saja. Nanti kan sangat tergantung juga dengan pembimbing, ya. Tapi yang jelas beda-beda seperti itu, bukan berbeda. Misalnya, oh isi latar belakang sebenarnya bukan ini, enggak seperti itu. Oh di bab 2 bukan ini isi, enggak. Itu udah ada buku panduan. Makanya beda perlakuan ya jelas. Makanya kalau dapat pembimbing yang mau baca, mau diskusi, lama sedikit. Tapi dapat yang hanya melihat kulit saja, melihat sekedar saja, dianggap sudah, ya udah, tanda tangan, cepat. Ada macam itu, cepat selesai. Jadi itu faktor keberuntungan ya. Sebaiknya kita dapat yang biasa, yang jangan yang terlalu kaku gitu ya. Jangan terlalu apa misalnya jangan yang terlalu apa namanya, kalau dalam penelitian itu ya bukan ilmiah ya Pak, jangan terlalu kaku dia dalam metodologi misalnya atau dalam pembahasan mesti begini. Pokoknya dilihat, kalau saya selalu melihat kemampuan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu bagus, mahasiswa itu cerdas, nah, ya memang ya udah saya tuntut juga yang bagus. Tapi kalau mahasiswanya
sibuk, walaupun padahal cerdas, tapi dia kan nggak punya kesempatan bekerja. Kemudian juga atau mahasiswanya biasa-biasa, sedang, kan. Itu saya juga nggak tentu banyak. Pokoknya standar udah. Nah, nanti kalau di sidang ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak sehingga berkeringat, ya nggak apa-apa, saya anggap aja sebagai latihan, ya. Karena yang penting ujungnya kan yang paling penting kan hasil, lulus, berkeringat itu proses. Ya biar aja dia berkeringat di sidang, ya kan? Nah, gugup dia, ya biar aja lah. Tapi yang penting saya pertahankan dia tidak boleh nggak lulus. Nah itu hak pembimbing. Nah, seperti itu. Oke, baik saudara ya, kita cukupkan ya. Kita nggak lama kuliah ini 1 jam aja. Ini belum sampai 1 jam lah ini, belum sampai, baru masih 56 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, karena ini tugas banyak, secara langsung ke tugas. Kalau ada pertanyaan terakhir, nggak ada. Doni, ada tanya Doni? Don, Udah, Prof. ada pertanyaan? Udah, Prof. Sudah tadi, Prof. Udah aman. Nah, siapa ini si Grace? Grace? Prof, izin nanya, Prof. Apa Berarti nanya? tugasnya tentang buat-buat satu aja kan, Prof, yang tentang konteks masalah, terus situasi yang ingin diteliti, alasan permasalahan, hal yang tidak diketahui. Iyalah ya, itu Dan diisilah. Jadi konteks oke, masalah isilah dengan komponen-komponen yang 5 tadi. Itu yang agak repot, nanti mungkin Sarah mengisi di bawah sekali itu. Untuk mengisi kekosongan. Sarah harus mampu memaparkan, ini belum diteliti orang. Jadi makanya macam mana Sarah bisa tuliskan itu kalau nggak membaca penelitian orang. Nah itu yang saya katakan. Menulis latar belakang itu memang harus memahami masalah. Harus mendalami masalah, bukan hanya memahami. Memahami dan mendalami masalah. Karena nggak ada yang bisa kita tulis. Apa yang kita mau lihat dalam riset gap itu? Yang berbeda penelitian kita dengan yang sudah diteliti orang tentang itu apa? Kalau kita nggak membaca. Tapi begitu pun silakan tulis berapa yang sudah mampu. Ya. Saya juga nggak menuntut, kali ini kan masih tugas. Tapi semakin dapat saudara, itu semakin menggambarkan bahwa saudara memang serius dalam membuat tugas. Memang gambarannya dapat situ saja. Oke, udah paham Grace ya? terima kasih, Prof. Oke, kalau sudah paham kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan pun kita masih daring ya. Setelah raya baru kita tatap muka. Ya. Oke, sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Makasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya, Baik, pamit Prof. ya. Terima kasih, Prof. Siap, Prof. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Oke, nanti bagi recordnya ya, Bang. Grace, ini gimana, Grace? Ini berarti UN Iya, record ya? Iya, Bang. UN ya, yang post stop atau mana nih? Post coba, Bang. Post coba, Bang. Coba.